Halo, selamat sore teman-teman semua, rekan-rekan semua. Sore Suara saya Pak, kedengaran? kedengeran Pak. Oke, baik. Anu, Baik, untuk pada sore hari ini, hari-hari menjelang tahun baru, sebelum acara kita mulai, marilah kita eh, buka pada kesempatan kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat untuk kita semuanya. Eh, Berdoa, mulai. Selesai. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan presentasi. Ada beberapa orang yang belum, akan tetapi sebelum kita mulai, saya akan presensi terlebih dahulu untuk Mas Bagas Aditya Pratama ada? hadir Pak. Hadir. Mas Bintang Dia Abius Salam? Hadir Pak. Ada. Kemudian untuk Mas Devin, ada ya tadi? Hadir Pak. Oke. Kemudian ada Mas Dimas Kusuma Aryan? Hadir Pak. Hadir. Ada Mas Irfan Maulana? Irfan belum ya? Hadir Pak. Oh, hadir. Oke. Kemudian ada Khalid Musdar. Mas Khalid belum ada ya? Oke. Oke. Kemudian ada Mas Rehan Al-Ghifari. Hadir Pak. Oke. Kemudian ada Muhammad Rizik Susanto. Hadir Pak. Oke. Mas Renaldi Bagas, Pak Istu, ada enggak? Belum. Mas Usamah Putra Andeta, ada ya tadi? Hadir Pak. Oke. Terkosong. Mas Rifano, oh ada ini. Ada ya Mas Rifano? Ada ya? Hadir Pak. Oke. Baik Mas, untuk sore hari ini, siapa yang akan presentasi duluan? Boleh saya Pak? Oke, In- silakan. Mas Bintang Dia, saya buka makalahnya Anda dulu Mas. Bentar. Saya tetap share screen atau tidak? Share screen aja enggak apa-apa. Ya, baik. Untuk teman. Oh. Baik, silakan dimulai Mas. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang. Untuk hari ini saya akan presentasikan makalah saya dan judul multiplexer dan demultiplexer. Oke. Baik, ini halaman judulnya. Selanjutnya halaman kedua ada kata pengantar. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkahnya, sehingga makalah ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Tanpanya, pencapaian ini tak mungkin terwujud. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik berupa pemikiran maupun dukungan materi yang telah menjadi landasan penting dalam penulisan makalah ini. Makalah ini membahas topik yang esensial dalam dunia logika digital, yaitu multiplexer dan demultiplexer. Kami berharap masalah ini akan menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca, baik yang berkecimpung dalam bidang logika, pemrograman, atau siapapun yang ingin memahami dasar-dasar logika komputasi. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan pengetahuan dan pengalaman kami memiliki keterbatasan, dan kami ingin terus belajar dan berkembang. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari membaca sangat kami harapkan. Semoga makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang multiplexer dan demultiplexer serta mendorong aplikasi praktisnya dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih atas perhatian dan kontribusi yang diberikan. Semoga makalah ini menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga. Dan untuk halaman 3 ada daftar isi. Selanjutnya kita mulai dari bab 1 pendahuluan. Bab 1,1 latar belakang dalam perkembangan teknologi digital. Peran multiplexer dan demultiplexer sangat penting dalam merancang dan mengimplementasikan sistem digital. Multiplexer dan demultiplexer digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan saluran komunikasi dan memudahkan pengiriman data dalam suatu sistem. Pemahaman akan multiplexer dan demultiplexer menjadi dasar penting dalam merancang, mengimplementasikan, dan memahami sistem digital. Analogi dengan ilmu statistika dalam pengolahan data, logika digital, dan sistem digital membantu kita dalam merespon, menganalisis, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diterima. Dalam dunia teknik industri, pengetahuan tentang multiplexer dan demultiplexer sangat relevan dalam digunakan dalam pengembangan sistem kontrol, perancangan rangkaian elektronik, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan teknik industri. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat tentang topik ini sangat penting dalam memajukan bidang teknik industri. Dalam konteks ini, makalah ini akan mengulas secara mendalam tentang multiplexer dan demultiplexer, dua konsep kunci dalam logika digital dan sistem digital, serta relevansinya dalam aplikasi praktis, khususnya dalam bidang teknik industri. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan perkaya pemahaman pembaca tentang topik ini. Selanjutnya di bab 1,2 ada rumusan masalah dengan melihat kompleksitas perkembangan teknologi. 1. Bagaimana penerapan multiplexer dan multiplexer dapat meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam desain digital. Nomor 2, bagaimana aplikasi praktis dari konsep-konsep ini diimplementasikan menggunakan alat simulasi seperti Logisim. Dan bab 1,3 adalah maksud dan tujuan. Makalah ini bertujuan untuk meyakinkan pemahaman mendalam tentang konsep multiplexer dan demultiplexer dalam konteks logika digital. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis melalui penerapan konsep-konsep ini menggunakan Logisim. Baik, selanjutnya bab 2 pembahasan. Bab 2,1 ada pengertian multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian digital yang tersusun dari gerbang logika berkecepatan tinggi, di mana perangkat tersebut merupakan komponen yang berdiri dari jalur input, terminal pengendali, dan juga jalur output. MUX juga dikenal dengan istilah data selector atau perangkat memilih data. Hal tersebut dikarenakan multiplexer memang bekerja seperti pada sebuah rotary, yaitu bertugas untuk memisahkan sinyal multiplexer, lalu kemudian memprosesnya dan menghubungkannya menjadi satu, yaitu menuju jalur output. Jadi sinyal yang masuk pada input, baik yang terdiri dari sinyal analog ataupun digital kecepatan rendah, nantinya akan digabungkan. Setelah itu baru bisa dipilih hingga kemudian ditransmisikan sebagai menjadi kombinasi logika dengan kecepatan yang lebih tinggi. Untuk tahapan selanjutnya yakni dapat dilanjutkan menuju jalur output sesuai dengan logika awal. Dan bab 2.1.2 ada struktur multiplexer. Struktur internal multiplexer terdiri dari sejumlah input, satu output, dan satu jalur kontrol yang disebut sebagai selektor. Input-input ini dihubungkan ke selektor yang menentukan input mana yang akan diarahkan ke output pada suatu waktu tertentu. Peran selektor sangat penting dalam struktur multiplexer. Selektor dapat berupa sinyal biner dan jumlah bit pada selektor menentukan jumlah input yang dapat dipilih. Cara memilih input yang sesuai dilakukan dengan mengatur nilai pada selektor. Misalnya jika kita memiliki 4 input,
selektor dengan 2 bit dapat memiliki 4 kombinasi nilai 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1. Yang masing-masing mengarahkan output ke salah satu dari 4 input. Baik, ini ada gambar dari strukturnya. Dan untuk 2.13 ada gambar praktek logisi MUX. Dia menggunakan itu buat MUX-nya. Baik, untuk bab 2.2 ada demultiplexer, konsep dan fungsinya. Pengertian demultiplexer. Demultiplexer atau bisa dibilang DMUX adalah rangkaian logika kombinasional yang dirancang untuk mengalihkan satu jalur input ke salah satu dari beberapa jalur output. Dengan kata lain, demultiplexer merupakan kebalikan dari multiplexer. Pada demultiplexer, masukkan data dapat terdiri dari beberapa bit. Pengeluarannya terdiri dari beberapa jalur, masing-masing jalur terdiri dari satu bit atau lebih bit untuk masukkan pada selektor kontrol bergantung banyaknya jalur. Keuntungan utama demultiplexer terletak pada kemampuannya untuk memisahkan dan mendistribusikan data dari suatu sumber ke beberapa tujuan. Ini memungkinkan fleksibilitas dalam manajemen aliran data, terutama dalam sistem komunikasi dan pemrosesan sinyal. Kedua ada struktur demultiplexer. Struktur internal demultiplexer juga terdiri dari sejumlah input, beberapa output, dan selektor yang mirip dengan demultiplexer. Selektor pada demultiplexer mengarahkan input ke salah satu output yang sesuai. Bagaimana demultiplexer memilih saluran keluar untuk mengirimkan data tergantung pada nilai selektor. Jumlah output dan jumlah bit pada selektor akan menentukan berapa banyak saluran keluar yang dapat dipilih. Sebagai contoh, demultiplexer dengan 2 bit pada selektor dapat memiliki 4 jalur keluar yang berbeda, masing-masing sesuai dengan kombinasi nilai pada selektor. Ada gambar strukturnya, ada tabel kebenaran, dan di 2.2.3 ada gambar praktek logisim DMUX. Baik, untuk bab ketiga penutup. Di bab 3.1 kesimpulan dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa multiplexer dan demultiplexer merupakan komponen kritis dalam desain di sirkuit digital. Penerapan konsep-konsep ini secara praktis melalui logisim memberikan wawasan yang mendalam dan memperkaya pemahaman teoritis. Dan di 3.2 ada saran, meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini, tapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini dikarenakan masih banyak pengendalian penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya, sehingga bisa terus menghasilkan penelitian dan karya tulis yang bermanfaat bagi banyak orang. Sebagai saran, disarankan agar mahasiswa lebih mendalami konsep-konsep pemberitaan digital melalui praktik langsung dengan alat simulasi seperti iBisim. Pemahaman yang dibuat tentang aplikasi praktis yang bukan kaya pengetahuan teoris mereka. Dan terakhir ada satu stafetnya. Baik, sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau dari saya membaca tadi, untuk penulisnya sudah cukup rapi. Pembahasan juga udah bagus.
Oke. Latar belakang udah nyambung dengan yang di dalam. Jadi oke. Oke, terima kasih Mas Bintang Adius Salam. Ya Oke, Pak. yang eh yang lain, yang belum. Boleh Pak, saya Pak. Oke, Mas Bagas. Oke. Izin share screen Pak. Oke, siap. Apakah sudah terlihat Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Eh, saya akan mempresentasikan tugas presentasi ini dengan judul Gerbang Logika. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun makalah yang berjudul Gerbang Logika. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini, berkat bantuan dan tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengaturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang membantu dan dalam pembuatan makalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi materi maupun cara penulisan. Karena sempurna hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Oke. Berikut ada daftar isi. Yang pertama tadi sudah ada kata pengantar, kemudian ada bab 1 pendahuluan, di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. Di dalam bab 2 ada bab 2 landasan teori, di dalamnya ada pengertian gerbang logika dan macam-macam gerbang logika. Bab 3 pembahasan, di dalamnya berisi alat dan bahan, kemudian ada langkah kerja dan hasil. Bab 4 kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dan saran, dan terakhir ada daftar pustaka. Oke. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Perkembangan teknologi komputer telah membuat ruang batas perangkat lunak dan perangkat keras semakin sempit. Komputer sebagai sistem tidak dapat dipahami tanpa memahami kedua aspek tersebut. Kalau dalam dekade sebelumnya, rangkaian logika digital dianggap perlu dipahami hanya oleh orang-orang yang bekerja dalam bidang perangkat keras komputer. Kini disadari bahwa pemahaman rangkaian logika digital juga merupakan keharusan bagi orang-orang yang bekerja dalam bidang perangkat lunak atau program komputer. Peralatan listrik dewasa ini cenderung menggunakan rangkaian listrik digital. Bahkan saat ini, rangkaian elektronika digital sudah bukan barang asing lagi. Sebenarnya, sebuah rangkaian digital tidak harus selalu berupa rangkaian rumit dengan banyak komponen kecil seperti yang ada pada komputer, handphone, atau kalkulator. Sebuah rangkaian dengan kerja sederhana yang menerapkan prinsip-prinsip digital juga merupakan sebuah rangkaian digital. Rangkaian listrik digital dibangun dari gerbang logika. Gerbang dalam rangkaian logika merupakan fungsi yang menggambarkan hubungan antara input dan output. Gerbang logika mempunyai output 1 dan 0. Output suatu rangkaian logika dapat dianalisis menggunakan aljabar Boole dengan mengacu pada suatu persamaan logika. Gerbang sendiri diterjemahkan dari istilah asing gate, adalah elemen dasar dari semua rangkaian yang menggunakan sistem digital. Gerbang logika dasar meliputi OR, AND, dan NOT. Adapun gerbang logika kombinasi merupakan perpaduan antara gerbang logika dasar. Adapun alasan saya memberi judul gerbang logika pada makalah ini adalah untuk mencoba membuat rangkaian tersebut. Rumusan masalah. Permasalahan yang akan dibahas dalam makalah ini adalah cara membuat rangkaian gerbang logika NOR yang merupakan kombinasi dari rangkaian gerbang logika dasar NOT dan OR, serta menguji cobakan rangkaian tersebut. Batasan masalah. Agar pembahasan penelitian ini tidak menyimpang dari apa yang telah dirumuskan, maka diperlukan batasan-batasan dalam penelitian ini adalah 1. Memasukkan perangkat lunak. Memasukkan perangkat lunak adalah persamaan logika yang terdiri dari maksimum 2 variabel, yaitu A dan B, dan menghasilkan satu output, yaitu Y. Tulisan variabel harus huruf A kapital dan B kapital. Gerbang logika yang digunakan yaitu gerbang dasar NOT dan OR. Gerbang NOR dianalisis dengan menggunakan kombinasi gerbang dasar. Output yang dihasilkan perangkat lunak adalah tabel kebenaran dari persamaan logika dan diagram rangkaian logika. Tujuan penulisan. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut.
Satu, untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen mata kuliah logika digital dan sistem digital. Yang kedua, untuk menambah pengetahuan serta wawasan bagi penulis serta pembaca. Sistematika penulisan. Di sistematika penulisan ini ada bab 1 pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. Di dalam bab 2 ada landasan teori meliputi pengertian gerbang logika dan macam-macam gerbang logika. Di bab 3 ada pembahasan meliputi alat dan bahan, langkah kerja, serta hasil. Bab 4 penutup meliputi kesimpulan dan saran. Bab 2 landasan teori. Pengertian gerbang logika. Gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan dioda atau transistor. Akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik atau relay. Logika merupakan dasar dari semua penalaran, reasoning. Untuk menyatukan beberapa logika, kita membutuhkan operator logika, dan untuk membuktikan kebenaran dari logika, kita dapat menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran menampilkan hubungan antara nilai kebenaran dan proposisi atomik. Dengan tabel kebenaran, suatu persamaan logika ataupun proposisi bisa dicari nilai kebenarannya. Tabel kebenaran pasti mempunyai banyak aplikasi yang dapat diterapkan karena mempunyai fungsi tersebut. Salah satu dari aplikasi tersebut yaitu dengan menggunakan tabel kebenaran, kita dapat mendesain suatu rangkaian logika. Dalam makalah ini akan dijelaskan bagaimana peran dan kegunaan tabel kebenaran dalam proses pendesainan suatu rangkaian logika. Gerbang yang diterjemahkan dari istilah async gate adalah elemen dasar dari semua rangkaian yang menggunakan sistem digital. Semua fungsi digital pada dasarnya tersusun atas gabungan beberapa gerbang logika dasar yang disusun berdasarkan fungsi yang diinginkan. Gerbang-gerbang dasar ini bekerja atas dasar logika tegangan yang digunakan dalam teknik digital. Logika tegangan adalah asas dasar bagi gerbang-gerbang logika. Dalam teknik digital, apa yang dinamakan logika tegangan adalah dua kondisi tegangan yang saling berlawanan. Kondisi tegangan, ada tegangan mempunyai istilah lain berlogika 1 atau berlogika tinggi, high, sedangkan tidak ada tegangan, memiliki istilah lain berlogika 0 atau berlogika rendah, low. Dalam membuat rangkaian logika, kita menggunakan gerbang-gerbang logika yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Rangkaian digital adalah sistem yang mempresentasikan sinyal sebagai nilai diskrit. Dalam sirkuit digital, sinyal direpresentasikan dengan satu dari dua macam kondisi, yaitu satu high, aktif, true, dan 0, low, non-aktif, false. Macam-macam gerbang logika. Gerbang logika dasar. Di dalam gerbang logika dasar terdapat ada 3 macam. Yang pertama ada gerbang NOT. Gerbang NOT atau juga bisa disebut dengan pembalik atau inverter, memiliki fungsi membalik logika tegangan inputnya pada outputnya. Sebuah inverter atau pembalik adalah gerbang dengan satu sinyal masukan dan satu sinyal keluaran, di mana keadaan keluarannya selalu berlawanan dengan keadaan masukan. Membalik dalam hal ini adalah mengubah menjadi lawannya. Karena dalam logika tegangan hanya ada dua kondisi, yaitu tinggi dan rendah atau 1 dan 0. Maka membalik logika dengan berarti mengubah 1 menjadi 0 atau sebaliknya mengubah 0 menjadi 1. Simbol atau tanda gambar pintu NOT ditunjukkan pada gambar seperti ini. Yang kedua ada gerbang N. Gerbang N atau dapat pula disebut gate N adalah suatu rangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masuk atau input dan hanya mempunyai satu jalan keluar, yaitu atau output. Gerbang N mempunyai 2 atau lebih dari 2 sinyal masukan, tetapi hanya satu sinyal keluaran. Dalam gerbang N, untuk menghasilkan sinyal keluaran tinggi, maka semua sinyal masukan harus bernilai tinggi. Gerbang OR. Gerbang OR berbeda dengan gerbang NOT yang hanya memiliki satu input. Gerbang ini memiliki paling sedikit 2 jalur input. Artinya inputnya bisa lebih dari 2, misalnya 4 atau 8. Yang jelas adalah semua gerbang logika yang mempunyai hanya satu output. Gerbang OR akan memberikan sinyal keluaran tinggi jika salah satu atau semua sinyal masukan bernilai tinggi. Sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang OR hanya memiliki sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah. Gerbang logika kombinasi. Gerbang NAND.
Gerbang NaN adalah suatu node N atau suatu fungsi N yang dibalikkan dengan kata lain bahwa gerbang NaN akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai tinggi. Gerbang NOR adalah suatu node OR atau suatu fungsi OR yang dibalikkan sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang NOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masukannya bernilai rendah. Gerbang XOR. Gerbang XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika semua sinyal masukan bernilai rendah atau semua masukan bernilai tinggi. Atau dengan kata lain bahwa XOR akan menghasilkan sinyal keluaran rendah jika sinyal masukan bernilai sama semua. Gerbang XNOR akan menghasilkan sinyal keluaran tinggi jika semua sinyal masukan bernilai sama. Kebalikan dari gerbang XOR. Bab 3 pembahasan. Di sini saya dalam praktiknya menggunakan alat dan bahan yaitu aplikasi Logism karena tidak bisa menggunakan praktikum secara fisik, jadi saya menggunakan praktikum secara digital. Langkah kerjanya yaitu aplikasi Logism dibuka, kemudian kita pilih folder Gates yang ada di sebelah kiri menu, kemudian pilih gate yang akan diuji coba. Setelah itu kita klik bagian kanan untuk membuat gate. Kemudian klik kanan pada get untuk mengubah atribut. Di dalam atribut itu kita bisa atur untuk inputnya. Kita bisa mengatur inputnya mau 2, 4, atau 8. Kemudian kita wiring get dan tambahkan pin sesuai dengan jumlah input dan output. Lakukan uji coba get tersebut. Oke. Dari hasil praktikum yang telah saya coba, di sini ada berbagai gerbang yang sudah diuji coba. Yang pertama di sini ada gerbang N. Di sebelah kanan N ada gerbang NOT. Di sini ada gerbang OR. Di sini ada gerbang NaN. Di sini ada gerbang NOR, di sini XOR, dan di sini ada XNOR. Bab 4 kesimpulan dan saran. Kesimpulan, gerbang logika NOR merupakan kombinasi gerbang logika dasar NOT dan OR. Gerbang logika NOR merupakan kebalikan dari logika OR. Dalam suatu rangkaian NOR, apabila salah satu saklar ditekan, maka lampu tidak akan menyala, karena tidak ada arus yang mengalir ke lampu. Dalam suatu rangkaian NOR, apabila dua saklar pada rangkaian ditekan secara bersamaan, maka lampu tidak akan menyala karena terjadi korsleting pada rangkaian. Dalam suatu rangkaian NOR, apabila dua saklar pada rangkaian tidak ditekan, maka lampu akan menyala karena ada arus yang mengalir sebab tidak dialihkan oleh dua saklar tersebut. Saran, selalu berdoa sebelum melaksanakan sesuatu. Kesalahan merupakan semangat untuk mencoba peluang yang kecil akan membawa perubahan yang besar. Kegagalan merupakan kesalahan yang menjadi awal melangkah. Teruslah mencoba walau banyak kegagalan yang menantang. Menjadi sukses dan berhasil adalah impian semua orang. Siapa yang akan bersungguh-sungguh maka akan berhasil. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut untuk pernah mencoba. Ya. Uh, saya bisa menjelaskan praktikumnya Pak untuk yang gerbang NOR. Boleh? Nah, sebenarnya gerbang NOR itu dia salah satu gerbang kombinasi yang Iya. gerbang dasarnya itu menggunakan gerbang NOT yang seperti ini. Kemudian dengan gerbang OR disatukan akan menjadi sebuah gerbang kombinasi. Ini contoh untuk gerbang NOR. Kemudian saya akan mengatur inputnya menjadi 2. Untuk mengatur input ada di sebelah kiri. Kita cari yang kedua. Oke. Kemudian kita wiring. Kemudian saya juga akan memberikan contoh untuk gerbang OR-nya dengan jumlah inputan yang sama, 2. Kemudian di wiring.
Untuk gerbang OR, ketika kita memberikan inputan 1, maka indikator lampu akan menyala. Ketika eh, kita menghidupkan input yang satunya juga tetap akan menyala. Ketika kita menyalakan input 1 dan input 2-nya, lampu akan tetap menyala. Karena di dalam gerbang OR adalah ketika salah satu inputan bersifat true atau 1, maka outputnya akan menghasilkan 1. Nah, untuk gerbang NOR itu bersifat kebalikannya. Ketika kita memberikan input 1, maka lampu akan mati. Kemudian kita berikan input kepada inputan satunya, maka lampu juga akan mati. Kita nyalakan kedua inputannya, kita memberikan value 1 inputannya, maka lampunya akan tetap mati. Karena ini gerbang NOR adalah kebalikan dari gerbang OR. Untuk menyalakan lampu dari gerbang NOR ini, maka kita harus tidak memberikan inputan 0 atau low atau nonaktif atau false. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas em, presentasinya dari Mas Bagas. Untuk secara struktur penulisannya ini sudah sangat runtut sekali ya. Di bab satunya tadi ada apa namanya itu daftar isinya juga sudah lengkap. Ada pengantar, pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, sistem penulisan. Nah, ini versi lengkap kalau misalkan buat makalah apa skripsi ya. Gitu. Kemarin sudah ada yang buat, kemarin itu sudah lumayan, ini lebih lengkap lagi. Landasan teori memang benar kalau landasan teori berisi tentang eh, apa namanya itu eh, tentang apa yang akan dibahas di makalah ini. Kemudian untuk tujuan penulisan juga sudah cocok. Kemudian, cuman yang saran ini mungkin maksudnya tuh begini, Mas Bagas. Jadi ketika kamu buat kesaran itu, ini kalau saya pikir ini masuknya lebih ke apa ya di moto atau apa yang di halaman awal. Kalau saran itu mungkin maksudnya tuh gini. Jadi ketika kamu bahas sebuah ini, apakah perlu ada apa namanya itu pembahasannya itu lebih lanjut gitu. Misalkan ini kalau misalkan ini buat apa namanya itu makalah tentang logika gerbang N, dan mungkin kedepannya itu adalah membuat perpaduan atau mungkin kalau di bahasa kemarin adalah penyederhanaan boolean, nah, mungkin gabungan antara beberapa itu. Nah, ini cuma saran aja saya untuk yang di halaman di 12 itu ya Mas ya. Situ itu. Kalau di skripsi itu biasanya dimasukin ke moto itu Mas, ke halaman awal itu. Yang ucapan terima kasih dari penulis seperti itu. Tidak apa-apa ini. Buat besok aja ke depan nanti bisa lebih diperbaikinya di situ. Tapi untuk secara materi isi adalah nyambung isinya dari awal sampai selesai itu bab 5 bab 4 maaf sampai kesimpulan itu nyambung. Cuman yang saran kalau saya saran ini adalah apa namanya itu ini misalnya penelitian ini perlu pengembangan untuk penggabungan beberapa gerbang kombinasi yang lain misalkan apa XOR dan NOR nanti kan nanti ada rumus fungsi dan sebagainya itu ya mungkin di situ itu tidak apa-apa nanti bisa diperbaiki untuk di apa namanya itu kalau ada tugas yang lain gitu ya Mas ya. Baik, Pak. Terima kasih atas masukannya. Ya, oke, terima kasih. Oh, ini tadi Mas David minggu depan back. Ini akan kita lanjutkan ke presentasi kita di materi ini
Ini ada sebelum besok masuk minggu depan kita rencananya kita akan masuk ke materi namanya register atau namanya pencacah. Tapi sebelum masuk ke materi itu kita membahas dulu masalah mengulang sedikit tentang flip-flop. Mana tadi saya jadi. Untuk makalah ini juga sudah saya upload di e-learning ya Mas. Dan nanti bisa ngupload sana. Tapi kalau saya ini tak upload di sini sekalian. Biar nanti teman-teman tidak usah apa namanya itu buka satu-satu e-learning. Bahan aja. Nah, ini PPT-nya sudah saya upload lewat chat group, nanti bisa di-download teman-teman. Oke. Saya akan share, uh, share screen. Kita akan apa namanya itu membahas kembali sedikit tentang flip-flop. Dulu ada yang pernah membuat tugas di flip-flop ya, lupa namanya kan saya. Oke, kita mengulang sedikit tentang flip-flop. Flip-flop ini merupakan ada apa namanya itu kalau misalkan dulu zaman kita praktikum paling dasar membuat lampu flip-flop, lampu kelap-kelip kayak gitu itu menggunakan metode apa namanya buat elektronik, kemudian di situ ada masukin dioda LED, kemudian ada jatuh daya menggunakan baterai 9 volt. Ini zaman dulu kita, oh sederhana. Oke, eh kita langsung baca apa dulu ya di ini flip-flop ini. Salah satu jenis flip-flop adalah RS flip-flop. Kemudian RS flip-flop dibedakan menjadi yang pertama ini adalah flip-flop asinkron, kemudian B RS flip-flop sinkron. Keluaran pada rangkaian flip-flop selalu bersifat komplementer. Dengan kata lain, bila keluaran Q adalah 1, maka Q aksen adalah 0. Q ini adalah inverse atau kebalikan dan sebagainya. Huruf R dan S adalah kependekan dari reset dan set. Reset itu artinya adalah mengulang kembali atau dia membuat rangkaian menjadi 0, atau set itu untuk memulai. Kemudian untuk flip-flop asinkron, RS flip-flop asinkron mempunyai dua masukan yang diberi label R dan S, sedangkan kedua keluarannya diberi label Q dan Q accent. Jadi ini adalah ketika flip-flop asinkron, ini ada modul, kemudian inputnya adalah S dan R, set dan reset, kemudian Q dan Q adalah keluarannya. Kemudian untuk RS flip-flop, ke ini apa namanya itu rangkaiannya seperti ini, ada gabungan gerbang logika, kemudian ada inputannya dari S dan R, kemudian ada keluarannya berupa Q dan Q aksen. Jadi ini ketika melewati gerbang ini, kemudian yang keluaran ini masuknya ke simbol yang sini. Yang ini adalah kebalikannya seperti itu. Itu. Kemudian untuk tabel kebenaran dari RS flip-flop asinkron, bisa seperti ini. Ada masukan S dan R seperti ini.
Kemudian keluarannya adalah Q dan Q aksen. Ketika masukan diberi nilai 0, S, kemudian R-nya adalah 0, maka Q dan Q-nya adalah nilainya 1. Kemudian apabila diberikan nilai S-nya adalah 0, kemudian R-nya itu adalah 1, maka keluarannya adalah Q-nya 1, Q aksennya adalah 0. Kemudian apabila diberikan masukan dari S-nya 1, kemudian R-nya 0, maka keluarannya adalah 0 dan 1. Kemudian apabila masukannya adalah 1 dan S-nya 1, kemudian R-nya 1, maka keluaran G-nya adalah tetap. Kemudian untuk RS flip-flop, ini adalah CLK ini adalah clock ya. Kemudian S ini adalah tadi set, R-nya adalah reset. Kemudian ini keluarannya adalah Q dan Q actions. Kemudian untuk simbol logika dari RS flip-flop adalah seperti ini. Kemudian flip-flop sinkron terlihat seperti flip-flop asinkron, namun memiliki satu masukan tambahan yang diberi nama label clock. Ini adalah bedanya dari atas yang tadi, yang asinkron dan sinkron, bedanya adalah ada penambahan tombol clocknya CLK ini. Kemudian untuk rangkaian logikanya RS flip-flop sinkron ini ada seperti ini. Ini ada gerbang, keluar masuk sini, ini adalah clocknya, keluarannya adalah di sini Q dan Q akselnya seperti ini. Kemudian RST flip-flop sinkron. RST flip-flop sinkron pada dasarnya merupakan kombinasi RS flip-flop dan T flip-flop. Dan bersama adalah RST flip-flop yang masukannya berupa R reset, R reset, S adalah set, dan T adalah toggle. Keluaran RST flip-flop ini akan mulai bereaksi pada saat input T menuju negatif. Ini adalah nanti ketika dia mendapatkan input, ada hasilnya adalah seperti ini. Kemudian jika flip-flop merupakan flip-flop universal dan digunakan paling luas, memiliki sifat dari semua jenis flip-flop jenis lain. Masukan C dan K merupakan masukan data, C dan K ini adalah masukan data, sedangkan clock adalah masukan clock, dan keluaran Q adalah keluaran dari komplementer. Gitu. Kemudian adalah apabila rangkaiannya ada seperti ini ada clock, C gerbang, ada 4 gerbang. Kemudian yang ada tabel kebenarannya seperti ini. Mohon maaf ini kalau agak kecepatan ya. Kemudian ini tabel kebenaran seperti ini. Sini ada masukan, asinkron, ada perbedaan antara asinkron dan sinkron. Ya, ini CLR adalah clear, CLK ini adalah clock, C ini adalah inputan, K ini juga inputan juga, Q ini adalah keluaran, Q aksen adalah keluaran. Tanda X ini adalah maksudnya adalah tidak berubah ya, artinya itu dia tidak berpengaruh. Apabila diberikan masukan dari PS-nya adalah 0, Q-nya 1, maka hasilnya adalah Q-nya 1 dan Q hasilnya adalah 0. Atau yang disebut mode operasinya adalah set asinkron. Kemudian apabila PS-nya 1, kemudian clear-nya itu adalah 0, clock CK-nya adalah tidak berubah. Kemudian hasilnya adalah 0 dan Q hasilnya adalah 1. Mode operasinya disebut dengan reset asinkron.
Kemudian ini adalah apa namanya itu PS-nya adalah 0 dan clear-nya 0, keluarnya adalah Q-nya 1 dan Q-nya 1, ini adalah larangan, ini tidak boleh begini. Gitu. Kemudian yang di yang bawah adalah posisi apa namanya itu angka diberi masukan 1 dari PS, kemudian clear-nya 1, clock ini adalah tanda masukan ke atas, hasilnya tidak berubah atau tetap. Kemudian yang bawah juga sama, jika K-nya diberi 1, keluarannya adalah 0, Q aksanya adalah 1. Aksesnya atau yang disebut dengan reset. Kemudian dari PS yang clear ini diberikan nilai 1, C-nya diberi nilai 1, dan K-nya adalah 0, maka keluarnya adalah Q-nya adalah 1 dan Q aksesnya adalah 0. Dan makan toggle itu ketika apa namanya itu posisi PS-nya adalah 1, kemudian clear 1, kemudian J-nya diberi nilai 1 dan EK-nya adalah 1. Oke, kemudian ada D flip-flop. D flip-flop mempunyai satu masukan data atau D dan clock atau bisa disebut dengan CLK. Sedangkan pada keluarnya diberi label Q dan Key Action. Dari Toheim 1990-145 ini tahun pembuatannya, halaman 145 menunjukkan flip-flop D sering disebut dengan flip-flop tunda. Kata tunda menggambarkan apa yang terjadi antara pada data dan data 0 atau 1 pada masukan D ditunda 1 pusat detak dari pemasukan sampai keluaran G. Jadi ada detik apa? Detiknya itu ada kayak jedanya gitu. Ini adalah penjelasan rangkaian tentang D flip-flop. Gambar rangkaian seperti ini. Kemudian ini modenya yang di apa simbol logikanya di flip-flop. Ini adalah rangkaian logika di flip-flop ini. Yang di bawah adalah tabel kebenaran flip-flop. Seperti tadi, apa namanya mode operasinya, kemudian ada nilai pemasukannya adalah ini. Ini sama ke double, maaf. Kemudian T flip-flop. Rangkaian T flip-flop ini dibentuk oleh suatu rangkaian clock RS flip-flop yang kedua outputnya diumpan balikan kembali pada input RS dari flip-flop tersebut. Nah, ini adalah flip-flop, T flip-flop. Kemudian ini gambarnya seperti yang di screen ini. Masukannya 1, maka tetapi nanti ya, keluarannya adalah 2. Gerbangnya ini menggunakan gerbang NAND. Untuk flip-flop itu menggunakan gerbang NAND. Gabungan antara AND dan NOT akan disebut dengan NAND. Ya adalah apa penjelasan singkat tentang flip-flop karena kemarin sudah pernah ada yang membuat. Kemudian adalah referensinya digunakan untuk pembuatan makalah ini dari sini Muhsin Muhammad. Ini adalah penulisan daftar pustaka yang apa namanya itu yang bisa digunakan untuk membuat sebuah kalau Anda nanti apa namanya itu membuat skripsi, makalah ataupun yang lainnya. Jadi sini tuh kalau namanya itu saya lupa. Jadi eh, nama belakang dulu ini, nama belakang, nama depan, tahun pembuatannya, ini adalah nama bukunya, kota apa namanya itu
kota cetaknya ini. Kemudian Andi itu nama penerbitnya. Yang di bawah ini Rusmadi, Dedi Rusmadi, nama belakang dulu baru nama depan. Kemudian ini adalah tahun pembuatannya, tahun buaran atau biasa disebut dengan tahun cetaknya. Kemudian nama apa namanya itu, nama judul buku yang digunakan. Kemudian ini adalah kotanya, kota buku tersebut dicetak. Yang ini adalah nama penerbitnya. Kemudian yang terakhirnya adalah koin Rogel L, ini adalah apa namanya itu, kalau menggunakan 3 buah nama yang disingkat, yang L misalnya dari singkatan. Di tahun 1990 elektronik digital adalah nama bukunya. Kemudian second edition pada cetakan kedua. Kemudian terjemahan saja adalah ini ada benar dari buku bahasa asing dipindah ke masalah ditranslate ke bahasa Indonesia. Tahun apa namanya itu, kotanya Jakarta, Erlangga adalah penerbitnya. Gitu kalau baca sebuah apa namanya itu daftar referensinya. Kalau daftar referensi menggunakan apa namanya tadi beberapa teman Anda nanti referensi dari Amazon Web seperti itu. Baik, dari flip-flop ini apakah ada pertanyaan? Mungkin nanti ketika besok materi yang apa namanya itu register itu nanti bisa ini sebagai pengantar aja dulu eh, untuk materi yang besok itu kan kita dalami. Untuk tadi teman-teman yang sudah presentasi yaitu Mas Bagas dan siapa tadi? Lupa saya tadi. Mas Bintang, terima kasih atas apa namanya itu presentasi yang sudah dilaksanakan. Kemudian untuk tadi Anda bisa membaca untuk yang di apa namanya itu di materi vlog ini untuk Anda baca-baca untuk persiapan kita melanjutkan di pertemuan untuk berikutnya. Mohon maaf ini mungkin saya tidak bisa sampai full sampai jam 7 ini kebetulan ada kegiatan. Apabila nanti di vlog ini Anda butuh penjelasan lebih lanjut perihal rangkaian dan sebagainya nanti bisa info ke saya. Untuk Mas Devin, saya tunggu presentasinya minggu depan ya Mas ya, karena kurang Anda sendiri yang belum presentasi. Saya tetap berharap semua dari teman-teman itu bisa presentasi semua. Untuk sistematika penulisan bisa apa namanya itu, bisa melihat dari yang sudah ditampilkan dari Mas Bagas itu sudah cukup lengkap. Kemudian apa namanya itu untuk materi RSD vlog ini akan kita bahas lanjut di minggu depan. Mohon maaf ini saya ada kegiatan jadinya untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Tidak apa-apa ya Mas, ini pertemuan menuju tahun baru berikutnya ya Mas ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Apa namanya itu nanti untuk apa namanya itu yang pertemuan periode berikutnya akan saya upload di learning untuk kita nanti akan kita bahas bersama-sama. Berikut atau misalnya ada yang mau dipertanyakan kembali perihal materi flip-flop tersebut, saya tunggu. Jadi sebenarnya untuk rangkaian flip-flop itu gerbang dasarnya adalah gerbang dasar NAND. Tadi yang seperti yang dijelaskan dari Mas Bagas,
dia sistemnya adalah pembalik. Jadi kalau misalkan ada sebuah keluaran itu, dia akan menuju ke setiap inputnya itu akan dikombinasikan dengan cara dibalik. Gitu. Kalau tidak ada yang ditanyakan kembali, nanti untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Kita lanjut untuk pertemuan minggu depan. Nanti kita akan membahas makalah tentang register. Yang ini perlu saya sampaikan tentang beliau karena ada beberapa materi di apa namanya itu di register itu menyenggol sedikit tentang flip-flop. Begitu saja. Mungkin tidak ada pertanyaan, kita tutup sekian. Kita jumpa tahun depan, 1 tahun lagi, di tahun 2024. Saya berharap tahun ini refleksi dari kita semua. Semoga tahun 2024 menjadi tahun lebih baik untuk semuanya. Semoga teman-teman di sini tambah sukses, kemudian diberikan kesehatan, diberikan rahmat, dan sampai berjumpa di tahun depan. Terima kasih dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima Oke, kasih. selamat Selamat tahun malam, Pak. baru, selamat berweekend. Terima kasih, Pak. Selamat sore. Ya, Pak. Selamat sore ya.